Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Isang Prabawa dari Bank Indonesia dan hari ini saya berada di Cafe Museum Bank Indonesia di Jakarta Kota. Sobat Rupiah, saat ini kita masih menghadapi kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mendorong sektor perbankan. Dan seperti apa kondisi kinerja perbankan saat ini dan bagaimanakah proyeksi perbankan ke depan? Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber pengamat ekonomi, yaitu Mbak Dian Ayu Justina yang akrab disapa dengan Mbak Diu. Pada Mbak Diu, kami undang ke atas panggung, persilakan. Baik Mbak Diu, perekonomian makro yang berfluktuasi tentu berdampak pada sektor perbankan di tanah air. Nah, pertanyaan terbesar kami adalah bagaimana kinerja perbankan saat ini dan bagaimana proyeksi hingga akhir tahun 2023 ini Mbak Diu? Oke, nah kalau kita bicara mengenai kinerja perbankan tentu erat kaitannya dengan prospek perekonomian. Ya. Nah, beruntungnya kita tahun 2023 ini ya Indonesia itu ekonominya masih tumbuh cukup resilient. Ya, jadi di Q3 kemarin kita tumbuh 4,94%, sedikit di bawah 5% ya, tapi ini udah lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Nah, prospek pertumbuhan kredit juga kita masih lihat masih cukup baik. Ya. Angka terakhir pertumbuhan kredit di bulan September itu masih di 9%. Jadi cukup baik, mengingat saat pandemi itu kita pertumbuhan kredit sempat negatif. Ya, jadi recovery ini udah cukup encouraging gitu ya. Jadi saya kira prospek perbankan ini sangat masih sehat, terutama ditopang juga dengan kebijakan-kebijakan baik dari Bank Indonesia, dari OJK, ya, dari pemerintah. Sehingga overall saya lihat kinerja perbankan tahun 2023 ini masih sangat baik. Masih baik ya Mbak, jadi ada good news dari kinerja perbankan di tahun ini ya. Nah, ke depan kita masih menghadapi tantangan nih Mbak. Salah satunya adalah sebuah pesta demokrasi yaitu pemilihan umum tahun 2024. Nah, Mbak memandang seperti apa nih tantangan ke depan baik perbankan Indonesia menghadapi pesta demokrasi itu? Ya, memang sebenarnya kita kalau lihat tahun 2024 ini ada beberapa challenges ya, ada beberapa tantangan. Nggak hanya dari domestik tapi juga dari global. Jadi meskipun kondisi ekonomi kita itu masih sangat sehat dan baik gitu ya, tapi kita lihat kinerja perdagangan sudah mulai turun. Nah, ini berimpact juga pada penyaluran kredit yang kita lihat ya, terutama dari perusahaan-perusahaan di komoditas gitu ya. Jadi kita lihat ada resiko dari global yang mempengaruhi prospek pertumbuhan kredit. Dari domestik memang ada kita segera menghadapi penyelenggaraan pemilu. Ya, kalau kita lihat pemilu ini punya dampak biasanya dua sisi, positif dan negatif. Positifnya ini terhadap konsumsi biasanya, karena kalau pemerintah mengeluarkan belanja pemilu ya untuk penyelenggaraan pemilu, konsumsi biasanya naik dan anggaran pemilu sangat besar tahun pemilu yang kali ini ya, karena memang kita pemilunya skopnya lebih luas, ada pemilu nasional, presiden, kemudian parlemen ya, DPR dan juga local government ya, pemerintah daerah. Jadi anggaran pemilunya cukup besar, jadi dorongannya ke konsumsi juga akan besar. Tapi hati-hati pada potensi negatif, karena biasanya pelaku ekonomi itu cenderung wait and see selama penyelenggaraan pemilu, karena arah kebijakan kan masih belum pasti nih ya. Ada pergantian pemimpinan. Ada pergantian pemerintahan baru. Nah, ini biasanya bersikap sedikit hati-hati. Nah, ini bisa sedikit menghambat investasi ya ataupun penyaluran kredit. Tapi asalkan suhu politik nih bisa dijaga kondusif ya, nggak terlalu bergejolak, saya pikir dampaknya juga akan minimal kalau yang negatif ya. Oke Mbak, jadi tahun mendatang dengan pesta ini diharapkan mendorong konsumsi yang pada akhirnya akan mendorong juga kredit perbankan ya Mbak ya. Nah, kira-kira dengan kondisi demikian apakah diperlukan Mbak semacam intervensi atau dukungan dari Bank Indonesia dalam rangka mendorong kembali yang dari perbankan? Ya, saya pikir selama ini nih Bank Indonesia dan OJK nih sudah sangat memberi dukungan yang baik buat sektor perbankan ya, terutama pas saat pandemi, proses recovery ya. Berbagai kebijakannya ini sangat memberi kemudahan buat sektor perbankan untuk melalui berbagai krisis pandemi. Nah, sekarang juga kita lihat sebenarnya kan memang ada ekspektasi ekonomi akan melambat gitu ya. Kemudian proyeksi pertumbuhan kredit juga bisa terpengaruh ya akibat global. Sehingga saya lihat beberapa kebijakan Bank Indonesia dan OJK terutama untuk menambah likuiditas di perbankan itu harusnya bisa memberi support ya bagi perbankan untuk terus menyalurkan kredit. Jadi saya sangat apresiasi. Baik, tadi Mbak Diu menyampaikan bahwa perbankan bisa menambah likuiditas dalam rangka mendorong kredit ya. Nah, dalam hal ini bagaimanakah
Mbak Diu melihat kebijakan likuiditas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendorong penyaluran kredit ini, Mbak? Iya, jadi memang sebenarnya kalau untuk kinerja perbankan ya, itu yang paling penting likuiditas, ya, sobat rupiah ya. Jadi kita lihat di sini selama perbankan itu memiliki likuiditas yang cukup, dia punya kemampuan untuk menyalurkan kredit dengan baik gitu ya. Nah sehingga kalau situasinya global bergejolak seperti sekarang ini, kemudian kinerja perdagangannya turun, artinya kan ada likuiditas global yang berkurang gitu ya. Nah ini support dari Bank Indonesia ya maupun OJK dengan kebijakan yang menambah likuiditas ya seperti insentif KLM dan juga PLM itu akan sangat berpengaruh positif dan dampaknya ini akan menambah likuiditas di perbankan sehingga perbankan jadi semakin bisa gitu ya menyalurkan kredit lebih baik. Baik. Kami kira kalau untuk mendorong kredit ini kan tidak hanya cukup dari perbankan dan BI sendiri, Mbak ya, tentu perlu dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nah, bagaimana kira-kira kolaborasi bisa dilakukan oleh mereka dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit ini, Mbak? Ya, saya lihat koordinasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan juga perbankan itu sudah jauh semakin baik dari pengalaman krisis-krisis yang masa lalu. Ya, jadi kita lihat sekarang nih kalau teman-teman bandingkan indikator-indikator perbankan saat krisis pandemi maupun saat periode masa kini ya ketika perang dibandingkan dengan krisis-krisis 2008, krisis-krisis 98 itu berbeda jauh ya. Kita sudah sangat sehat, sudah sangat kuat dan itu tentunya peran dari koordinasi yang tergabung di KKSK misalnya ya. Secara reguler mengadakan pertemuan untuk saling berkoordinasi dan juga komunikasinya ke perbankan juga dijaga sehingga kita saling mengerti gitu ya. Jadi ini sangat penting menurut saya kolaborasi dari pemegang kepentingan ya demi keberlangsungan upaya perbankan ini supaya bisa terus menyalurkan kredit. Amin, amin. Kita berharap semoga koordinasi yang makin erat di KSK ini dapat mendorong kembali ya Mbak ya. Jalan kredit meraih juga memperkuat perekonomian di Indonesia di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Baik, terima kasih Mbak Diu atas penjelasannya. Dari rekan-rekan di sini apakah ada yang mungkin pertanyaan? Saya izin bertanya kepada Ibu mengenai salah satu kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK yaitu kredit usaha rakyat. Bagaimana kredit usaha rakyat dapat menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah serta bagaimana peran dari BI atau OJK sendiri mengenai kredit usaha rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Diu. Baik, saya langsung jawab ya. Benar sekali. Jadi gini ya, pemerintah ini saat ini fokusnya menuju arah UMKM. Ya karena kalau kita lihat ekonomi Indonesia itu sebagian besar dominasinya ya dalam jumlah itu UMKM. Dan sekarang semakin berkembang. Jadi perlu ada dukungan. Salah satu caranya adalah melalui kredit usaha rakyat. Jadi pemerintah menawarkan suku bunga yang lebih rendah, lebih kompetitif sehingga lebih affordable ya buat usaha-usaha kecil, mikro dan menengah ini untuk mengambil kredit. Dan so far kalau kita lihat hasilnya, ya kalau kita petakan itu pertumbuhan kredit UMKM itu sejak pandemi ya pertumbuhannya lebih cepat ya, akselerasinya lebih cepat dibandingkan kredit korporasi dan kredit konsumsi ya. Jadi peran KUR ya, kredit usaha rakyat untuk mendorong pertumbuhan kredit UMKM ini sangat baik dan menurut saya perlu dilanjutkan ke depan karena mau nggak mau ini UMKM ini backbone juga buat perekonomian ya, apalagi kalau di tengah situasi global biasanya yang terpengaruh itu adalah korporasi besar, sementara UMKM biasanya lebih resilient. Jadi di situ yang kita perlu dukung terus gitu ya. Oke, kita buka lagi Mbak Diu pertanyaan berikutnya. Kami persilakan, siapa yang angkat tangan? Nama saya Salman dari IPB. Di sini yang mau saya tanyakan adalah terkait kebijakan intermediasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap beberapa perusahaan yang ingin mengkreditan terkait pembiayaan gitu. Nah, salah satunya kan kalau misal perusahaan tersebut bergerak di bidang energi, otomatis tidak ramah lingkungan, maka bunganya tinggi ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ada dampak terkait penyaluran intermediasi yang bunganya tinggi tersebut terhadap perusahaan yang tidak ramah lingkungan dari segi profitabilitasnya Ibu. Mungkin itu aja, terima kasih. Wah, luar biasa. Susah sekali pertanyaannya. Silakan Mbak Diu. Baik, langsung aja ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita lihat sebenarnya kalau kebijakan suku bunga perbankan itu kan sudah ditentukan oleh Bank Indonesia BI Rate. Ya nanti transmisinya ke suku bunga kredit itu akan ditentukan oleh bank. Jadi bank akan mengukur tingkat resiko
profitability dari suatu perusahaan gitu ya, untuk menganalisis gitu ya perusahaan ini patut diberikan kredit bunganya berapa gitu. Nah memang kalau sekarang Bank Indonesia itu memberi yang namanya insentif. Jadi kalau perusahaan ini ramah lingkungan ya, masuk ke standar ESG lah gitu ya, ini akan mendapat insentif buat banknya. Ya, banknya akan mendapatkan tambahan likuiditas gitu. Kalau tidak, tentunya ini akan di-factor in, ya, diperhitungkan oleh bank sebagai memberi bunga yang lebih tinggi. Tapi biasanya spread-nya juga nggak terlalu tinggi. Jadi biasanya bank itu sudah punya kalkulasi dan analisa, ya, sehingga biasanya kalau suku bunga bank yang diberikan pada korporasi itu tidak akan memberatkan, gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan kemampuan perusahaannya itu sendiri. Karena bank sendiri kita nggak mau korporasinya sampai nggak bisa bayar, ya kan? Kita juga harus mengukur gitu. Jadi kita juga dalam memberikan suku bunga itu banyak hal yang diperhatikan gitu. Ya, jadi harusnya tidak sampai mengganggu profitability. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Dio atas penjelasannya. Mbak Dio, dengan demikian maka berakhir pula bincang pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan salam sehat selalu. Baik. Terima kasih teman-teman. Baik, Sobat Rupiah, dengan demikian itulah bincang kita tentang bagaimana peran Bank Indonesia dalam mendorong kredit perbankan di Indonesia. Dan bagi Sobat Rupiah yang ingin mendalami lebih lanjut, dapat membaca di majalah Bicara edisi 101 yang di dalamnya mengupas artikel mengenai bagaimana mendorong pertumbuhan kredit di Indonesia. Dan selain itu juga masih terdapat artikel menarik lainnya seperti kebaruan dan inovasi bangkitkan UMKM, berbagai rekomendasi kuliner hingga rekomendasi tempat healing. Jadi tunggu apa lagi? Silakan download majalah Bicara melalui pindai QR Code di layar yang tampil ini atau melalui klik link di deskripsi YouTube video ini. Jangan khawatir, majalah Bicara dapat dinikmati secara gratis tanpa biaya sama sekali. Saya Ihsan Prabowo undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.